Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Diah Pertiwi Ayu Pramesti. Saya sekolah di SD Negeri 1 Bantiran. Saat ini saya duduk di bangku kelas 6 SD. Pada saat kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Si Pahit Lidah. Cerita ini berasal dari Sumatera Selatan. Jangan lupa like and share ya teman-teman, dan selamat menyaksikan. Dahulu kala ada seorang pangeran yang bernama Serunting. Ia adalah keturunan raksasa dari daerah Sumedang. Ada satu sifat buruk yang dimilikinya, yaitu selalu iri dengan milik orang lain. Rasa iri tersebut juga dirasakannya kepada adik dari istrinya yang bernama Arya Tebing. Rasa iri tersebut berlanjut dengan pertengkaran di antara keduanya. Penyebabnya, mereka memiliki ladang padi yang bersebelahan dan yang dipisahkan oleh pepohonan. Di bawah pepohonan itu ditumbuhi cendawa. Cendawa yang menghadap ladang Arya Tebing tumbuh menjadi logam emas. Sedangkan cendawa yang tumbuh menghadap ladang Serunting tumbuh menjadi tanaman yang tidak berguna. Serunting pun menuduh Arya Tebing telah menggunakan ilmunya untuk mengubah tanaman cendawanya itu. Terjadilah pertengkaran sengit di antara keduanya. Karena Serunting lebih sakti, maka Arya Tebing hampir kalah dan hampir saja terbunuh. Namun, Arya Tebing berhasil menyelamatkan diri. Ia lari kepada kakaknya. Arya Tebing berkata, Kakak, tolong aku. Aku hampir saja terbunuh tadi. Tolong beritahu aku apa rahasia dari Serunting, Kak." Kakaknya pun termenung sekejap. Karena kakaknya merasa kasihan kepada adiknya, ia pun memberitahu rahasia Serunting. Rahasia Serunting ada di luar tubuhnya. Rahasia itu berupa daun ilalang yang bergetar. Kekuatan Serunting berada pada daun ilalang yang bergetar itu. Setelah mendengar semua rahasia Serunting, Arya Tebing kembali menantang Serunting. Pertengkaran sengit pun terjadi. Sesudahnya pertengkaran itu berada pada puncaknya, Arya Tebing melihat ilalang yang bergetar. Segeralah ia menancapkan tombaknya ke ilalang yang bergetar itu. Dan Serunting pun terjatuh dan terluka parah. Kata Serunting dalam hati, "Kenapa rahasiaku itu bisa diketahui oleh Arya Tebing? Padahal selama ini hanya istriku yang tahu." Karena merasa dikhianati istrinya, Serunting pergi bertapa ke Gunung Siguntang. Di gunung itulah ia bertapa. Pada saat semedinya itu, Dewa Mahameru turun. Oleh Dewa Mahamerulah ia dijanjikan kekuatan gaib. Kekuatan itu berupa lidahnya. Ketika ia menginginkan sesuatu apapun itu, keinginannya pasti akan terkabulkan. Setelah mendapatkan kekuatan itu, Serunting pun kembali pulang ke rumahnya di daerah Sumedang. Pada saat perjalanan pulang, Serunting ingin menguji kesaktiannya itu. Di tepi danau Ranau, dijumpainya hamparan pohon-pohon tebu yang sudah menguning. Serunting pun berkata, "Jadilah batu." Maka benarlah tanaman itu berubah menjadi batu. Serunting pun mengutuk setiap orang yang dijumpainya di tepian sungai Jambi itu. Sekian lama ia berjalan, desa demi desa telah ia lalui.
ia pun sadar akan kesalahannya. Dan ia ingin menebus kesalahannya itu dengan perbuatan yang baik. Dikabarkan, bukit serut yang gundul telah ia ubah menjadi hutan kayu yang rimbun. Penduduk setempat menikmati hasil panen dari bukit tersebut. Walaupun kata-kata manis sudah keluar dari mulut serunting, tapi tetaplah ia dijuluki sebagai si pahit lidah. Demikianlah cerita si pahit lidah, dan saya tutup dengan Prame Santi. Om Santi, 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 Om.